السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. عما بعد. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah senantiasa menurunkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Asy-Syifa, seterusnya Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada jadwal hari ini saya berkesempatan untuk diberi kesempatan untuk mengisi kultum pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema kita pada malam hari ini berkenaan dengan 3 nasihat atau pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pesan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 2 sahabat beliau, yakni Abu Dzar Jundub bin Junubah dan juga Abu Abdurrahman bin Jabal. Beliau memberikan pesan kepada sahabat tersebut. Apa kata beliau? Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, ikutilah kesalahanmu dengan kebaikanmu, niscaya itu dapat untuk menghapuskannya. Dan pergaulilah saudaramu atau tetanggamu atau manusia dengan akhlak yang terpuji. Ini merupakan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 3 pesan Rasulullah SAW ini sangat berkaitan erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu hendaklah kita untuk memiliki perhatian yang besar terhadap pesan Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan bertakwa di mana saja. Jika kita lihat pengertian takwa dari sudut pandang atau menurut para sahabat, kita lihat dari percakapan antara 2 sahabat, yakni Umar dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bertanya, apakah itu takwa? Lalu Ubay menjawab, pernahkah kamu melalui jalan yang berduri, melewati jalan yang berduri? Lalu Umar menjawab, ya tentu saja pernah. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, nah begitu pula lah dengan takwa. Jika kita lihat dari definisi Sayyid Qutb, beliau mengatakan takwa adalah kepekaan hati, rasa takut, rasa khawatir yang terus menerus berhati-hati terhadap duri, rintangan dan halangan di dalam kehidupan. Mengenai takwa dimanapun berada dan kapanpun, ini sejalan dengan firman Allah di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-102 yang sering juga kita dengarkan, yakni Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Yang kedua, kebaikan akan menghapuskan segala bentuk kesalahan atau dosa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat pada hari ini, pasti kita sebagai hamba Allah pernah melakukan kesalahan maupun dosa. Mungkin pada hari ini tanpa kita sadari, kita juga melakukan kesalahan ataupun dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Maka dari itu, marilah perbanyak untuk beribadah, melakukan amalan, karena kita tahu sebagian dosa atau kesalahan dapat dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana adapun dosa yang kita lakukan itu dapat merugikan diri kita sendiri, yakninya dengan salah satu cara kita dapat menghapusnya dengan bersedekah. Karena bersedekah merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa yang merugikan diri kita sendiri. Sesuai dengan hadis Nabi, sedekah dapat menghapuskan beberapa kesalahan atau dosa sesuai api yang memadamkan air. Maka dari itu, ini momentum bagi kita di bulan suci Ramadan. Ini berkaitan juga dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharap, dengan keimanan, dengan penuh keimanan, dan mengharapkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga di masa Rasulullah SAW, beliau juga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan beliau lakukan. Ketika itu beliau ditegur. Ini berkaitan juga dengan penyebab turunnya Quran surah Abasa. Ketika itu beliau memeluk hangat Ibnu Ummi Maktum, seraya beliau berkata, "Inilah orangnya yang membuat aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala." Yang ketiga, akhlak terpuji. Setiap kita wajib memiliki akhlak yang baik kepada siapapun. Maka dari itu, salah satu contoh akhlak yang terpuji atau akhlak baik kepada orang lain adalah kepada tetangga. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Dan di hadis lain juga dikatakan dari Abu Shuraih radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman, demi Allah seseorang tidak beriman." Kalimat ini dilontarkan oleh Nabi sebanyak 3 kali. Lalu sahabat pun bertanya, "Siapakah itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
merupakan peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW, peringatan yang sangat keras. Maka marilah sama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Apakah sahabat-sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang sering bergaul dengan kita itu merasa tersakiti oleh ulah tangan kita, atau maka dari itu marilah sama-sama kita untuk meminta maaf langsung kepada orang-orang yang kita sakiti tersebut. Karena percuma saja kalau ibadah seperti salat, ibadah puasa dan lain-lain, apabila kita masih suka menyakiti atau menyakiti perasaan tetangga maupun orang-orang yang sering bergaul dengan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.